Gak ada yang mau berteman denganmu. Menjauh dari apartemen ini. Kamu pikir kamu ngapain di sini? Kisah cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah apartemen tua. Niki dan Bima menikah cukup muda. Karena itu, mereka berdua tinggal di rumah orang tua Bima. Di sana, Niki merasa tertekan dan stres. Serasa dihantui oleh orang tua Bima. Begini salah, begitu salah. Dia sangat ingin tinggal sendiri. Hanya dengan Bima dan anaknya yang belum lahir. Sayangnya, kondisi ekonominya tidak memungkinkan. Bima bekerja sangat keras, membanting tulang agar bisa mewujudkan keinginan Niki. Bahkan untuk bertemu saja bisa 2 atau 3 hari sekali. Tahun demi tahun berlalu, kondisi Niki tidak berubah. Niki merasa frustasi melihat hidupnya yang penuh dengan tekanan. Sampai pada suatu hari, Bima pulang membawa kabar gembira. Sayangku, aku naik jabatan. Beneran sayang? Iya benar. Kali ini aku ada uang lebih buat sewa tempat tinggal sendiri. Niki merasa sangat senang dan sedih secara bersamaan. Senang karena bisa pergi dari rumah mertuanya, dan sedih karena tahu bahwa suaminya akan lebih sibuk dari sebelumnya. Niki dan Bima akhirnya pindah ke sebuah apartemen tua. Walaupun bukan rumah impian Niki, paling tidak dia bisa pindah dari rumah mertuanya. Apartemen yang ditinggali Niki bisa dibilang cukup kecil. Di lantainya hanya ada 4 kamar. Pintunya pun berhadap-hadapan. Niki yang baru masuk merasa lebih enak jika bisa bersilaturahmi ke tetangga barunya. Jadi dia pun mengetuk pintunya satu persatu. Belum sempat mengetuk pintu pertama, pintunya terbuka sendiri. Niki sedikit kaget. Dari dalam terlihat nenek-nenek mengintip dari celah pintunya yang ditahan oleh rantai pengaman. Halo, aku baru pindah, Nek. Niki belum sempat melanjutkan perkenalannya dan si nenek sudah memotongnya. Pergi dari sini. Neneknya berbisik sambil berteriak. Gak ada yang mau berteman denganmu. Menjauh dari apartemen ini. Kamu pikir kamu ngapain di sini? Tapi aku... Pergi. Tinggalkan semua orang sendiri. Mereka gak mau ngomong sama kamu. Kalau kamu gak mau pergi, aku bakal panggil polisi. Nenek itu menutup pintunya dengan keras setelah selesai berbicara. Niki syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Niki merasa syok, malu dan bingung. Sudah tua, kasar. Mudahan mati aja. Ketika Niki mau pulang ke kamarnya, dia mendengar seorang memanggilnya. Maaf bu, Niki menoleh dan melihat seorang wanita muda di depan pintu kamar di sebelah nenek itu. kamu penghuni baru ya? Iya, Aku dengar tadi nenek itu ngomong apa sama kamu. iya. Nenek gak jelas. Mungkin sudah pikun kali. Jangan biarin dia bikin kamu marah. Mau masuk nggak ngetes sambil ngobrol-ngobrol? Boleh? Niki merasa senang, ada yang bisa diajaknya berbicara. Apalagi setelah bertemu nenek yang gila itu. Semenjak itu, Niki menjadi teman baik Olga. Dia sering berkunjung ke kamar Olga, ngobrol, ngeteh. Niki jadi tahu banyak tentang Olga. Olga mempunyai seorang anak yang pendiam dan sakit-sakitan. Jadi jarang keluar rumah. Bahkan untuk sekolah saja di rumah. Suaminya sudah meninggalkannya cukup lama. Dan Olga tidak bekerja karena harus menjaga anaknya yang sakit-sakitan. Selama ini, dia didukung oleh keluarganya saja secara ekonomi. Niki merasa sangat cocok karena sama-sama sendiri menjaga anak. Walaupun Niki sebenarnya masih ada suami, tapi Niki sangat jarang melihat suaminya. Anak Niki pun sering bermain dengan anak Olga selagi mereka ngobrol. Suatu hari, anak Niki jatuh sakit. Niki menitipkan anaknya kepada Olga karena harus keluar untuk membeli obat dan makanan. Aduh, maaf ya Olga. Tolong jaga anakku sebentar ya.
Aku mau beli obat dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Aku juga di rumah terus kok. Makasih. Ketika Niki pulang, dia menaruh belanjaannya di depan pintu dan pergi ke kamar Olga. 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 Niki terus mengetuk sambil memanggil Olga, tetapi tidak ada jawaban. Olga? Loh, Olga kemana ya? Kok kamarnya kayak kosong? Otak Niki kosong, bingung apa yang Olga? terjadi. Refleks, Niki berjalan ke kamar nenek tua itu dan mengetuknya. Dia bahkan lupa pernah dimaki-maki oleh nenek itu saking paniknya. Nek! Nek! Nenek! Niki memanggil dengan penuh frustasi. Dia hanya ingin mengetahui kemana anaknya pergi. Awalnya tidak ada jawaban. Tetapi setelah Niki memukul pintunya dengan keras, Nek! dia mendengar suara kunci yang dibuka. Aku sudah bilang, pergi dari sini. Kali ini neneknya tidak berteriak marah. Maaf, Nek. Lihat anakku nggak? Aku tadi tinggalin sama tetanggamu, Olga. Bisa kasih tahu aku nggak kemana dia? Niki merasa sangat bingung hingga ingin menangis. Anak bodoh. Nenek itu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Niki merasa nenek itu tidak sedang menghinanya. Lebih ke arah ada sesuatu yang terjadi. Air mata mulai mengalir di pipi Niki. Nenek itu pun mengajak Niki masuk ke kamarnya. Tutup pintunya. Iya, Nek. Niki menutup pintunya. Dia kaget. Di pintunya ada gambar salib yang besar dari kapur. Bahkan ada kotak yang penuh dengan jarum. Ayo sini, duduk. Niki melihat di dalam kamar nenek itu tidak ada yang aneh. Kecuali satu bidang dinding yang penuh dengan salib. Mungkin ratusan. Nenek ini mungkin sangat taat beragama. Pikir Niki sambil duduk di sofa nenek itu. Nenek tahu anakku kemana? Iya nak, nenek nggak tahu. Hah? Maksud nenek apa? Niki marah, merasa ditipu. Dengerin aku. Kamu mungkin pikir aku nenek tua yang pikun. Apa yang aku lakukan, semua ada alasannya. Aku mau membuatmu tidak masuk ke kamar manapun di apartemen ini. Kalau aku cuma kasih tahu apa yang aku tahu, kamu pasti nggak percaya. Anak muda zaman sekarang susah dikasih tahu. Nenek ngomong apa sih? Sebenarnya kita tinggal di sebelah anak setan. Tiap malam aku dengar teriakannya dari sebelah dinding itu. Neneknya menunjuk dindingnya yang penuh dengan salib. Jadi anakku di mana, Nek? Olga yang kamu lihat dulu tinggal di sana sekitar 2 tahun yang lalu. Maksudnya dulu tinggal? Ya artinya itu. Apalagi? Aku lihat dengan kedua mataku sendiri. Olga dan anaknya diangkat keluar melewati lorong ini. Tapi Niki serasa mau pingsan, seperti sedang mimpi buruk. Ketika suami Olga meninggalkannya, dia terpuruk. Dia tinggal dengan anaknya berdua di situ. Keluarganya mencoba membantu, tapi tidak cukup. Semakin lama, Olga melihat sosok suaminya di anak itu. Dia melampiaskan kesedihannya dan kemarahannya kepada anaknya. Olga lari ke alkohol dan narkoba, menelantarkan anaknya, sampai keluarganya melihat dan ingin mengambil anaknya. Olga marah, seperti orang gila. Keluarganya tidak tahan dan berencana memasukkan Olga ke rumah sakit jiwa dan mengambil anaknya agar bisa dijaga dengan benar. Tapi ketika keluarganya datang, mereka menemukan anaknya telah mati di tangan Olga. Dan Olga menggantung dirinya sendiri. Aku bahkan menghadiri pemakamannya.
Nenek bercanda kan? Tubuh mereka mungkin sudah dikubur, tapi karena mati dengan cara begitu, roh mereka tetap di apartemen itu. Tiap malam, aku mendengar teriakan dan suara cakaran dari dinding itu. Aku pernah kasih tahu ke keluarganya Olga bahwa apartemen itu kotor, harus dibersihkan dengan air suci dan didoakan. Tapi mereka tidak percaya, sama kayak kamu. Disitulah anakmu berada. Tapi aku tahu Olga. Kita berteman cukup lama. Aku datang ke kamarnya. Anakku bahkan main dengan anaknya. Niki serasa tidak percaya. Nenek itu menatap mata Niki dan tangannya yang gemetaran. Pertama kali aku melihatmu itu kemarin. Apa kamu sudah ngerti sekarang? Niki langsung lari ke kamar Olga dan menggedor pintunya. Neneknya tidak tega dan memanggil polisi. Setelah didobrak oleh polisi, Niki melihat apartemen Olga penuh dengan debu. Di salah satu kamarnya, polisi menemukan jasad anak Niki sudah mati tercekik. Niki hanya bisa berteriak histeris ketika ditanya oleh polisi dan suaminya. Niki ditaruh di rumah sakit jiwa karena seperti orang gila. Niki tinggal di sana selama setahun. Ketika dia sudah cukup tenang dan menerima keadaannya, suaminya sudah meninggalkannya. Terkadang ketika Niki tidur, dia bermimpi tentang anaknya, berlari dan berkata, Mama, aku dikurung di sini. Mereka nggak boleh aku pergi, Mama.